mohon izin. Ya, silakan mulai lagi. Ya, untuk pembahasan cahaya maklumat. Ya, Pak Kiai, mohon izin dimulai. Ya, silakan. Silakan Bunda. Mohon dibantu mungkin Mbak Yani. Silakan. Ya, Saya nggak dibantu bisa. Bunda Deni. Ya. Saya belum dijadiin co-host ya, Bun. Ini apa yang jadi host sekarang Pak Kiai? Oh, Iya, kok bisa? iya. Ini Mbak Yani belum enggak co-host ini, tapi hostnya Aku salah kali ya tadi ya. iya, co-host Pak Kiai sekarang. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja nanti. Tapi Pak Kiai kembaliin ke Mbak Yani berarti ya. Waalaikumsalam Mbak Yani. Waalaikumsalam Bu Sri. Sri Maria. Waalaikumsalam Mbak Yani. Recording in progress. Putri, Mbak Murni, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Ya, udah. Makasih Pak Kiai, mohon Ya. izin untuk memulai. Ya. Mau Baik, dibantu Deni kita. ya, baik. Baik, Bapak Ibu semua akan mendapatkan pencerahan cahaya maklumat. Bentar, izin share dulu. Apakah sudah terlihat, Bunda Murni? Sudah. Ya, Terima silakan. kasih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat terus belajar memperbaiki kualitas ibadah kita. Khususnya dalam salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir. Pada kesempatan ini mohon izin saya akan menyampaikan penjelasan singkat ya tentang maklumat 1553 Mahdi SHS. Dia mendidikmu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Lukman Hakim dan Bapak Didi Rianto yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk membacakan, menjelaskan maklumat ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan beliau menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke maklumat 1553 Mahdi SHS. Dia mendidikmu. Masya Allah, maklumat ini sangat dalam dan menyentuh hati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai atas bimbingan dan maklumat yang luar biasa ini. Melalui maklumat ini saya merasa diingatkan bahwa setiap kejadian dalam hidup itu bukanlah kebetulan, tetapi bentuk pendidikan langsung dari Allah pada hambanya. Lanjut, jika Allah memberimu masalah, Dia mendidikmu untuk tabah bukan menyerah. Bapak Ibu, masalah adalah pendidikan untuk menjadi tabah. Selama ini ketika kita menghadapi masalah, terkadang hati kita terasa berat ya. Namun maklumat ini menyadarkan kita bahwa masalah bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk melatih ketabahan kita agar tidak mudah menyerah. Karena Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita lanjut ke ini. Jika Allah memberi kesulitan, Dia ingin dirimu sabar, bukan bersedih. Ini kesulitan adalah latihan kesabaran. Kesulitan yang kita alami itu ternyata bukan untuk membuat kita larut dalam kesedihan, tetapi melatih kita agar menjadi pribadi yang sabar.
kita belajar bahwa sabar bukan diam, tetapi tetap bertahan dan tetap taat dalam kondisi apapun. Dan jika Allah memberi cobaan, Dia merindukanmu, bukan membenci. Cobaan ini adalah artinya tanda kerinduan Allah. Jadi ini yang paling menyentuh hati saya secara pribadi. Ternyata cobaan yang datang itu bukan tanda Allah membenci kita, tetapi justru tanda Allah merindukan kita untuk kembali kepadanya. Jadi seolah-olah itu memanggil kita agar lebih banyak berdoa, lebih banyak bersujud, dan lebih dekat dengannya. Kita lanjut ke ketahuilah Allah sedang memperhatikanmu. Allah selalu memperhatikan itu, Bapak Ibu. Maklumat ini membuat hati kita tenang. Bahwa Allah itu selalu melihat dan memperhatikan kita dalam keadaan apapun. Jadi jika kita tidak pernah karena Allah itu selalu bersama kita. Datanglah padanya, adukan beban, apapun semua. Artinya ini mengadu hanya kepada Allah. Kita diingatkan untuk tidak terlalu bergantung kepada manusia, tetapi kembali kepada Allah dalam setiap keluh kesah. Ya, karena hanya Allah yang benar-benar memahami hati kita yang paling dalam. Dan nanti kedamaian akan menyelimuti hati. Kamu akan menemukan solusi masalah. Ya, turun dulu. Kedamaian datang dari Allah ketika kita itu mendekat kepada Allah. Kita merasakan bahwa hati akan menjadi lebih tenang. Beban akan terasa lebih ringan. Jadi perlahan solusi itu mulai akan terbuka. Jadi Bapak Ibu itu maklumat ini membuktikan bahwa ketenangan bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati dekat dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Yakin Allah Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu kita dikuatkan di sini untuk selalu yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun masalah kita, Allah mampu menyelesaikannya dengan caranya. Maka di sini RSEB lah, ridho, sabar, istiqomah, dan bersemangatlah berjuang di KPM hingga akhir hayat. Bapak Ibu, di sini di RSIB dalam kehidupan kita, saya secara pribadi maklumat ini menutup dengan ajakan yang sangat kuat, yaitu RSIB ridho, menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada, sabar, bertahan dalam setiap ujian, istiqomah, tetap konsisten dalam kebaikan, bersemangat, jihad, ya, terus berjuang memperbaiki diri. Jadi bagi saya pribadi ini menjadi pegangan hidup untuk terus berjuang di jalan Allah bersama komunitas pahala mengalir KP hingga akhir hayat. Jadi intinya maklumat ini benar-benar menyentuh hati kita. Saya menyadarkan bahwa semua yang saya alami adalah proses pendidikan dari Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan saya. Saya hanya perlu kembali kepada Allah, bersyukur dan terus berjuang. Terima kasih Bapak Kiai atas maklumat yang begitu luar biasa ini, dan menenangkan hati dan menguatkan langkah saya dalam menjalani
kehidupan. Demikian Pak Kiai penjelasan singkat mengenai maklumat 1553 tentang dia mendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, silakan ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih, Bu Murni. Jadi, penjelasannya bisa dibaca oleh kita semua yang sudah punya pengalaman hidup. Yang mungkin dulu, pada saat kita belum memahami tentang ujian, tentang pendidikan, tentang cobaan,